Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Milanur Rahman dengan NIM 24 10 22 007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari preview jurnal saya, yaitu mata kuliah Matematika Dasar Prodi Sistem Informasi semester 1. Dosen Bunungki Adityasari. Yang pertama ada jurnal dari penerapan logika matematika pada sistem cerdas. Ada abstrak. Di sini abstrak adalah tujuan dari penelitian ini adalah menentukan peramalan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan diperlukan beberapa tahapan. Pertama yaitu mencari dan menganalisa data internal yang diperoleh dari data BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru. Pembentukan himpunan fusi menentukan fungsi implikasi, diversifikasi, serta mengecek keakuratan peramal. Pendahuluan penerapan teknologi semakin merata di berbagai aspek dengan otomasi dan kecerdasan buatan AI menjadi fokus utama pengembangan. AI adalah kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam mesin seperti komputer untuk melakukan tugas seperti manusia. AI digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pakar, permainan, komputer, logika fusi, jaringan saraf, tiruan, dan robotika. Metode penelitian ini dalam menentukan peramalan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan diperlukan beberapa tahapan. Pertama yaitu mencari dan menganalisa data internal yang diperoleh dari data internal BPJS Kesehatan cabang menurut BPJS Kesehatan. Hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan ada logika fusi yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar. Dapat dikatakan sebagai logika baru yang sudah lama. Hal ini karena ilmu tentang logika fusi secara modern dan metodis ditemukan pada tahun 1965. Namun, konsep logika fusi sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada. Kesimpulan, di sini kesimpulan ada logika merupakan ilmu yang sangat penting karena merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh yang dipaparkan di atas. Selain itu, logika juga merupakan ilmu untuk berpikir secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan dapat dirunut kebenarannya. Keaslian kemampuannya untuk menangani data yang tidak pasti, ambigu, atau bersifat subjektif, sehingga dapat memerintahkan cara berpikir manusia secara lebih aman. Kritik metode pemulihan fungsi keanggotaan, penentuan parameter, kurangnya analisis sensitivitas. Pemulihan fungsi keanggotaan menentu kualitas analisis, pemulihan fungsi keanggotaan, penentuan parameter, kurangnya analisis sensitivitas. Relevan dengan topik. Menurut saya, apakah artikel tersebut relevan dengan topik? Iya, karena artikel tersebut sistem cerdas dan kecerdasan buatan, logika fusi dan aplikasinya, penggunaan teknologi informasi dalam mengambil keputusan. Kontribusi pada teori penelitian. Kontribusi artikel ini adalah menggunakan logika fusi dalam konteks kesehatan masyarakat, perluasan aplikasi FIS. Hubungan tematik antara artikel ini adalah kategori tematik sistem cerdas, kesehatan masyarakat, logika fusi, teknologi informasi, tema, sub, dan subtema. Perbedaannya menggunakan logika fusi, pengolahan data tidak pasti. Persamaan meningkatkan akurasi, tujuan penerapan, jenis data, dan metode pengolahan. Ide, gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel mengusulkan pendekatan baru dalam memprediksi jumlah peserta BPJS Kesehatan melalui penerapan logika fusi. Kelemahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal hanya dari roster kafe pada kurun waktu 1 tahun.
Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kejelasan definisi. Contoh, implementasi rujukan ilmiah. Hal yang perlu dikembangkan adalah sistem cerdas adalah pendalaman teori dan implementasi praktis. Usulan pengembangan hal yang perlu dikembangkan adalah sistem cerdas adalah pendalaman teori dan implementasi praktis. Ya, nomor artikel 2 yaitu logika penerapan logika fusi dalam menentukan jumlah peserta BPJS Kesehatan menggunakan fusi inferensi sistem Sugeno. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan jumlah kepesertaan PBI pada BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru. Yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu menentukan himpunan fusi, fungsi implikasi dan defusifikasi serta karutan peramalan. Pendahuluan. Di sini permasalahan di bidang kesehatan acap kali timbul dalam suatu negara yang sedang berkembang. Negara dan pemerintah dituntut untuk menyediakan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga mampu menanggulangi permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Amademi atau metode Maxkim dan metode rekreasi linear berganda. Hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan adalah dalam penyelesaian masalah menentukan optimasi jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran PBI pada BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru, yaitu menggunakan variabel input data jumlah peserta bukan penerima iuran PBPP BPBI serta peserta jam kesda untuk dam dan program kesehatan masyarakat umum PJKMU. Kesimpulannya adalah logika fusi metode Matemi dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi garam nasional. Keaslian merupakan metode yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak pasti, kompleks atau ambigu. Pendekatan ini memanfaatkan aturan berbasis logika fusi prediksi jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhi. Di kritik metode, di sini saya kritik metode keterbatasan data, metode pengambilan sampel, kurangnya validasi, dan ketergantungan pada asumsi. Kualitas analisis, penggunaan contoh yang relevan dan kesimpulan yang jelas. Relevan dengan topik. Sama seperti artikel sebelumnya yang satu. Artikel ini relevan dengan topik apa yang saya bahas karena kriteria relevansi kesesuaian dengan topik utama penerapan logika fusi pada sistem cerdas untuk menentukan jumlah BPJS Kesehatan. Kontribusi teori penelitian dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip logika fusi dan metode inferensi Sugeno, penelitian mampu menghasilkan metode prediksi yang tidak hanya fleksibel tetapi efektif dalam menggambarkan hubungan kompleks antar berbagai variabel yang memengaruhi jumlah hubungan tematik antar artikel. Sistem cerdas, intelligent system, logika fusi, fusi logik, teknologi informasi pengambilan keputusan. Perbedaan dan persamaan menggunakan logika fusi sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian. Ide gagasan atau pendekat mampu menangani masalah-masalah kompleks di berbagai bidang sistem untuk mengambil keputusan yang mendekati realitas manusia. Kelemahan penelitian ini bergantung pada data yang tersedia untuk variabel independen seperti mendekati realitas manusia. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan fokus aplikasi, pendekatan studi kasus, dan kekurangan data. Hal yang perlu dikembangkan di sini adalah hal yang perlu dikembangkan logika fusi aplikasi BPJS Kesehatan adalah rencana analisis data, usulan pengembangan, pengolahan klaim dan evaluasi resiko, penilaian prioritas pelayanan. Hasil temuan saya di artikel ini adalah metode fusi untuk estimasi jumlah peserta dan hasil
Implementasi. Dampak pada teknik, keuntungan dan keterbatasan penyederhanaan kompleksitas dampak teknis di penerapan logika fusi sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi. Terima kasih. Saya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.